yang lain. Dari sisi pemerintah juga sekarang sedang mengedepankan restoratif justice. Betul. Bahwa jika memang bisa diadakan perdamaian itu jauh lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, secara anak, bukankah lebih baik jika memang seorang anak bisa tumbuh kembang bersama dengan sang ayahnya. Kemudian pada akhirnya jika memang jejak digital ini sang anak bisa menyaksikan, tapi ketika kedua orang tuanya bisa menjelaskan dengan begitu baik bahwa memang nanti pada akhirnya anaknya paham bahwa keputusan terbaik adalah orang tuanya tetap bersatu. Betul, Rian harus catat siapa orang tuanya itu, berperilaku apa. Karena ada persyaratan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jika suami atau istri drug abuse, temperamen, pelaku-pelaku kekerasan, termasuk laporannya Lesti yang secara resmi sudah dinyatakan tersangka. Ya. Ini nggak boleh untuk sementara diasuh oleh bapaknya ini. Itu menurut undang-undang, bukan menurut ada undang-undangnya. Oh iya. Oh, wow. Itu persyaratan. Makanya dibaca. Ini kami baru tahu bahwa ternyata ada undang-undang seperti itu. Ada. Wow, Kalau dia drug abuse ya, Iya. gonta-ganti pacar, misalnya nih. Apa? Gimana? Gonta-ganti apa? Pacar. Seperti itu. Gonta-ganti Artinya pacar. tidak menunjukkan keteladanan. Oke. Dalam undang-undang tersebut apa saja yang ditulis? Drug abuse, orang tua yang drug abuse, kemudian apa lagi? Temperamen, terus kemudian melakukan kekerasan verbal non verbal. Iya, betul. Okay. Kemudian seperti mempertontonkan perilaku yang tidak ideal, sepertinya bawa pacarnya ke rumah ibunya dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Artinya kemudian juga melakukan kekerasan di hadapan anak misalnya. Ini oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 dapat dicabut hak asuhnya sementara. Jadi sesungguhnya Rizky itu bisa dicabut hak kuasa asuhnya karena dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai tersangka dan 2 alat bukti sudah cukup. Gitu loh, hati-hati ini. Oke, baik. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, tapi itu satu statement dari Bang Aris Merdeka Sirait. Ini kami juga baru tahu bahwa memang tercatat secara undang-undang ya. Betul. Terima kasih banyak untuk edukasinya. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Aris Sirait tuduh Lesti Kejora eksploitasi anak bisa berujung pidana. Eksploitasi anak dalam bentuk apa ya? seperti apa? Iya, artinya memanfaatkan anak itu untuk hanya kepentingan orang dewasa. Misalnya kita akan uji nanti, apakah memang itu memenuhi unsur eksploitasi yang dilakukan oleh Lesti itu, ya toh? Nah, kalau unsur terpenuhi itu masuk pidana, maka dia bisa akan dipidana. Jadi memanfaatkan anak ini hanya untuk kepentingan, tidak ada untuk kepentingan anak itu. Itu bisa dinilai. Tapi bukankah kedua orang tua yang rujuk dan bersatu kembali juga itu memang untuk kepentingan anak? Tidak semata-mata itu. Kan tadi sudah dibilang bahwa lihat dulu orang tuanya seperti apa. Nah sekarang si suaminya Lesti itu kan pelaku kekerasan. Dia harus steril dulu ya. Seharusnya kan saya mengusulkan ya supaya ketika dia dinyatakan bebas oleh Polres Jakarta Selatan, katakanlah ditangguhkan penahanannya, dia otomatis tidak boleh pulang dulu. Dia harus diterapi dulu karena tuduhannya, dan dia minta maaf kan. Kan sudah minta maaf bahwa dia mengakui dia melakukan kekerasan itu. Dia diterapi dulu, steril dulu oleh expert. Sampai dia benar-benar sehat. Baru jasmani rohani. Kenapa dia bisa langsung balik ya? Nah itu kan eksploitasi namanya demi kepentingan anak. Belum tentu si bilang itu cinta anaknya. Saya kan belum tahu nih sekarang ini. Apakah dia mencintai betul anaknya itu? Karena saya dapat pastikan bahwa kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan sebelum dilaporkan oleh istrinya, mungkin saja itu di hadapan anak mereka bertengkar. Nah bayangkan kalau itu bertengkar dan ribut-ribut depan anak sekalipun, anak itu baru usia 8 bulan. Dan dia akan meniru perilaku yang dia lihat dan dia contoh. Lalu komunikasi kedua, dia bisa protes terhadap kekerasan yang terjadi itu dalam bentuk tangisan. Karena dia masih 8 bulan kan. 8 bulan, tapi kalau kita ngelihat video-videonya diduga kan sedikit papanya teriak atau kayak menangis saja, si kecil sudah menangis loh. Nah, ada trauma. Itu trauma. Nah itu baru bisa diuji. Nah makanya sebenarnya jangan dipertemukan dulu. Bukan berarti saya mengatakan harus dipisah, tetapi disterilkan dulu bapaknya ini supaya dia ada jaminan tidak melakukan tindakan yang sama. Kalau dia lakukan tindakan yang sama, siapa yang tahu? Psikologinya dibenerin dulu berarti ya, Pak? Iya, itu maksud saya. Baru dikembalikan. Bukan berarti nggak boleh ya. Gitu, karena dia punya hak juga, karena dia bapaknya kan.